apa sing diterangno ning hadis-hadis. Saya angel kowe ahli bait iku sing piye apa angger wong turun rasul tak nut repot kowe. Lah nek bento mau nut yo tambah ajhalun nas. Jahilan fa anta ajhal. Sifate wali ghairillahi ma qasatu. Mung sejane krana Allah. Ora kok golek duit ngalor gitu. Kadang bodoni wong. Wonten apa mboten Pak ngoten niku. Nah, tapi ojo mau elek-elek. Wis dinas hati-hati. Nggih to nggih. Niki sing sampean kudu ndek pedoman sing kaya ngene. Kowe dibodoni upamane kowe nyuwun barokah kelawan Allah nyuwun pitulung. Angel tak terangno saiki. Innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yudhhirakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat La Haula TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini saya mengajak kepada para sahabat semuanya untuk murajaah ilmunya para ulama, yang dalam kesempatan kali ini akan kita sertakan video tausiah dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair, yang mana dalam tausiahnya beliau menyampaikan secara gamblang terkait bagaimana cara kita mencintai para ahlul bait dan ahlul bait yang bagaimana yang patut kita ikuti. Selain itu beliau juga menyampaikan jika kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat, terutama dalam menjaga keimanan kita, maka mendekatlah kepada mereka ahlul bait. Tentu bukan sembarang ahlul bait. Sekali lagi saya ulangi, bukan sembarang ahlul bait. Baiklah, tidak usah panjang lebar, mari kita simak bersama tausiah dari beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Semoga kita semua memperoleh pencerahan, memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini tausiah beliau. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji atfatayyaji Ratal alami ya uhailal judi wal karami. Quran koyok ngene mempunyai rahasia yang kayak begini. Wakil dungane Siti nopo? Siti Hana. Dongo anak putune supaya ojo ono sing kena setan. Lu akhirnya dikumpulno Isa kare Kanjeng Nabi Muhammad sebagai mubasyir lan kok sebagai pendamping putune Kanjeng Nabi Muhammad rupane Imam Mahdi. Niki Allah. Mulane putune Kanjeng Nabi niku apik-apik lho, tahun 611 jutus. 611 sampai tahun ora 600.100 sampai 2000. Saiki sampai 2000 pinten? 13. Rugine turunan kok ijo ketok para Sayyid. Tapi saya juga ana sak permil. 1000 pro 1000 wae gak ana turunan Kanjeng Nabi. Liyane sing Sayyid pirang-pirang. Mergo akeh sing ora ketok timbang sing ketok. Sampai wong Islam iku kapan rada mambu turunane Kanjeng Nabi mambu iku maknane wis ora patek nasab ya. Iku wae angel kon kafir angel. Mulane Jawa iki ana Ja'far Shadiq Kudus Sayyid. Putrane ora disayidno. Saiki wong Kudus akeh seneng santri napa mboten? Kata napa mboten kata? Kata. Jadi turun rasul iku angel kapire. Padha karo turunane Sayyidah Hannah wa inni u'iluha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Mane sampean wajib nurul, wajib muliakan turun rasul. Apa meneh sing ketok rupane para sayyid. Niki mila saya menika dibak niku. Kowe nek kepengin selamat numpak peraune Nabi Nuh. Wasafinul
najati idza khifta min tufa nikulli adha fanjufi hala takunu kaza wa tasim billahi wa sata'ini wasafinun lin najati. Iki tumurap ning akhir zaman. Kowe ngerti wong kepengin selamat numpak perahu wasafinun lin najati. Krana kewilujengan. Idza khifta min tufan, nek kowe kuwatir kena kerungkepan banjir tufan. Banjir tufan maknane kekufuran. Saiki kekufuran merajalela. Wong Islam kadang kafir ora krasa. Mergo ora patek duwe ngil. Duwe napa? Ngil. Jajal. Nek kuwatir kena banjir tufan numpak praune Nabi Nuh. Kowe golek wilujeng numpak praune Nabi Nuh. La takunu ora ana prau kaza. Manane kaza iku isara angel iku ora gampang. Kowe numpak praune Nuh. Tapi perahu ora kaya ngono, angel. Wa tasim wa tahwa la takunu kaza wa tasim billahi wasta'in. Kowe nyuwun barokah kelawan Allah nyuwun pitulung. Angel tak terangno saiki sapa praune Nabi Nuh. Ahlu baitil mustafatuhuri hum amanul Difadakiri subbihu bil anjumi zuhuri mama qadja afis sunani. Sapa prana ahlu baitil Mustafa, yaiku ahlu bait Nabi sing dinselir turunane Kanjeng Nabi, para sayyid atawa turunan Nabi. Ahlu baitil Mustafa at-tuhuri kang suci. Innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutah. Sing dikersakake Allah nyucani ahli bait. Hum amanul ardi. Ahlu bait iku dadi keamanane wong Islam. Koyok ngene gedene cobane ijo Islaman iku berkah ahlul bait. Subbihu bil anjumiz zuhuri. Ahlul bait disupakno kaya lintang-lintang sing cemleret sing ketok ning langit. Wis lama koja abis sunani kaya apa sing diterangno ning hadis-hadis. Saya angel kowe ahli bait ku sing piye apa angger wong turun rasul tak nut repot kowe. Ngene bento. Mok nut yo tambah ajhalun nas. Jahilan fa anta ajhal. Ahli bait sing piye? Ahli bait sing bener-bener ana ngilmune. Gitu ge. Nggih. Ahlul bait piye sedurunge kok fahumul qaw lazina hudu wa bifadu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Ahlu bait sing mukno iku ahlu bait sahumul qaumul ladzina fahum mongko utawi ahlul bait sing mukno al qaumul ladzina iku kaum sing oleh pitutur wis alim ahlul bait iki dadi pusakane punjerane bumi. Wani akhir-akhir dong ale ngaji di Mekah khadar mau fahumul qaumul ladzina ahlu bait sing alim wong sing oleh pitutur wa bi fadlillahi qad saidu wa humul qaumul ladzina terus fadlillahi qad saidu
sifate wali ghairillahi ma qasadu. Mau sejane krana Allah. Ora kok golek duit ngalor gitu. Kadang bodoni wong. Wonten apa mboten Pak ngoten niku. Nah, tapi ojo mau elek-elek. Wis dinas hati-hati. Nggih to nggih. Niki sing sampean kudu duwe pedoman sing kaya ngene. Kowe dibodoni upamane nek iso ridakno. Nek iso ridakno. Sebab iku dinas angel kon mati kafir. Lah beda karo wong kaya ngene-ngene iki. Lagek dungane Siti sinten? Hana. Urung innama yuridullah liyudhiba ankumur rijal baiti wa yutahhirakum tathhira. Nah, dari tausiah beliau yang panjang lebar tadi, semoga disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita tetap memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar keimanan yang dianugerahkan kepada kita beserta keluarga tetap terjaga hingga akhir hayat kita. Kemerdekaan Indonesia merupakan jasa masyarakat Indonesia yang saat itu berjuang dan berkorban dengan tenaga, pikiran, dan nyawa. Karena perjuangan dan pengorbanan mereka, hingga saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Dari banyaknya pahlawan yang membantu membela dalam kemerdekaan Indonesia, ternyata ada banyak sosok ulama yang ikut berjuang di dalamnya. Peran ulama yang merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bergelar Habib ini tidak banyak yang tahu, sehingga nama mereka begitu asing di telinga kaum muda zaman sekarang. Bung Karno sendiri mengingatkan akan hal ini dalam pidatonya dengan melontarkan kata jas merah, yang berarti jangan sampai kita melupakan sejarah Indonesia, karena di dalamnya terdapat banyak jeripayah perjuangan para pahlawan. Dilansir dari RRI, berikut di antara beberapa ulama bergelar Habib yang sempat berperan dalam perjalanan kemerdekaan. Di antaranya 1. Al-Habib Ali Al-Habsyi. Al-Habib Ali Al-Habsyi lahir di Jakarta 20 April 1870. Rame-rame selamat dunia kita dan akhirat kita. Kita sungguh-sungguh setia supaya selamat hal keadaan yang kita maksudkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau merupakan salah satu yang berperan dalam kemerdekaan dalam penentu hari dan waktu proklamasi. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sebelum memproklamasikan kemerdekaan, terlebih dahulu sebelum menemui Habib Ali, pada saat itu Soekarno meminta pendapat hari dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Beliau wafat pada tanggal 10 Oktober tahun 1968 di Jakarta. 2. Al-Habib Idrus Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim bin Alwi bin Sarab bin Muhammad bin Idrus bin Salim bin Husain Maula. Habib Idrus Al-Jufri lahir di Tarim, Yaman 15 Maret 1892 Masehi. Beliau merupakan ulama yang menggagas bendera pusaka merah putih. Beliau keturunan Al-Imam Al-Khawasa bin Abu Bakar Al-Jufri. Pada tanggal 28 Desember 1969 Masehi, dirinya wafat di Palu, Sulawesi Tengah. Ketiga, Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II Pontianak, lahir pada tanggal 12 Juli 1913 Masehi. Beliau adalah perancang lambang negara Elang Rajawali Garuda Pancasila. Selain itu, beliau merupakan salah satu peserta konvensi meja bundar saat Belanda akhirnya bersedia menerima kedaulatan negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, perundingan antar sekutu dalam hal ada ancaman penyerangan terhadap salah satu sekutu atau terhadap kedua. Selain itu, dirinya ditugaskan oleh Bung Karno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara kita. Dan beliau wafat di Jakarta pada 30 Maret 1978. 4. Al-Habib Hussein Mutahar,
diberi penghargaan kehormatan negara Bintang Mahaputra atas jasanya menyelamatkan bendera pusaka merah putih, dan juga memiliki gerilya bintang atas jasanya ikut berperang gerilya pada tahun 1948 hingga 1949. Nama Al-Habib Husein Muthohar menjadi perbincangan di kala itu. Lelaki kelahiran Semarang 5 Agustus 1916 Masehi ini dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pencipta lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan yang sampai saat ini masih dikumandangkan dan terkenal, yakni Himne Syukur, March Hari Merdeka, Dirgahayu Indonesia, dan 17 Agustus. Selain itu, beliau sendiri menyiapkan dan membina pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, tim yang beranggotakan pelajar dari berbagai penjuru Indonesia yang mengatur bendera pusaka dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, Habib Muthohar juga aktif dalam kegiatan kepanduan. Ia merupakan salah satu orang tokoh ulama pandu rakyat Indonesia, Gerakan Kepanduan Independen yang berhaluan nasionalis. Pada 9 Juni 2004 Masehi, beliau wafat. 5. Al-Habib Ahmad Assegaf, tokoh ulama terakhir yang berperan penting dalam kemerdekaan, yakni Al-Habib Ahmad Assegaf. Lahir di Yaman 1879 Masehi. Dikenal sebagai wartawan, sejarawan, dan sastrawan keturunan Arab yang terkenal pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Aksinya tersebut banyak menyerang pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Untuk melengkapi data tulisannya, ia pernah mendatangi berbagai tempat di Indonesia untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, ulama, maupun sejarawan. Al-Habib Ahmad Assegaf wafat di Jakarta pada 1949 Masehi, dan dirinya sempat ikut menyiapkan Ar-Rabitoh Alawiyah, yakni sebuah kepengurusan yang mencatat nasab mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husein Al-Muthohar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Saya ingin bertanya sama Prof. Anhar, ini banyak titipan dari peserta yang pulang Prof, karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Jadi sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Nah, mohon maaf moderator, dari masing-masing bagian kita tanyakan. Silakan Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Profesor, langsung. Iya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada 2 dari sekian banyak bahannya masuk, 2 yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepang-Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno
melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Ya, ya yang bendera, kenapa benderanya? Maaf. Lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda. Bendera merah putih konsep Habib Alikwitan. Enggak benar. Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Alikwitan? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Ketika Pak Jokowi diolok-olok PKI, Pak Jokowi diolok-olok ijazahnya palsu, siapa yang berdiri di belakang negara? Nahdlatul Ulama. Makanya insya Allah negara ini tetap aman karena santri tidak pernah mengingkari negaranya. Kenapa Suriah jebol? Karena kelompok agama menghindari negara sehingga tinggal satu orang, Ramadan Al-Buti, meninggal dibom di masjid. Kenapa Saddam Hussein jatuh? Karena Syiah Sunni mengingkari Saddam Hussein. Kenapa Libya jatuh? Karena semua mengingkari Muammar Gaddafi. Hampir saja Mesir jatuh karena Ikhwanul Muslimin mengingkari presiden. Semua menjadi masalah, tapi Indonesia negaranya selalu kuat. Kenapa? Karena santri tidak pernah mengingkari negara kesatuan Republik Indonesia. Nasionalis agama bersatu untuk apa? Untuk wahadzal baladil amin. Ya, ini penting kamu pahami. Secepat anak panah lepas dari busurnya, sholatnya luar biasa, ya, puasa luar biasa, tapi detik per detik dia lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada, penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Nah sekarang PC-PCN itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng saya
Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti jegel semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian dari para Syiah. Ini perlu kami sampaikan di acara yang sangat penting ini, untuk bagaimana intisab kita pada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil, Mbah Syekh Nawaid Bantani sebagai muassis, sebagai pemberi sinyal-sinyal, ya. Lalu kalau sampai terimbas penyakit itu, tidak sadar kalau kita ini sebetulnya menolak Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para jawara, bangke, ketua MCNU Tambun Utara. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka menepung sanak dengan warga di sini, di dalam rangka safari beberapa tempat untuk mensosialisasikan kewajiban saya yang telah membaca masalah nasab para keturunan Rasul, di mana nasab Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini banyak sekali dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Yordan, dari Maroko, dari Mesir, dari Yaman, dari Indonesia, yang kita wajib untuk menjaga nasab-nasab Rasulullah yang asli, mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga wajib menjaga keturunan Rasulullah ini dari masuknya orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan diantara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi dia bukanlah keturunan Rasulullah adalah keluarga Ba'alwi. Berdasarkan penelitian saya dan juga penelitian banyak ulama sebelum saya, bahwa secara ilmu nasab para klan Ba'alwi ini adalah bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berdasarkan ilmu sejarah, leluhur-leluhur mereka yang dikatakan Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, itu tidak terdata di dalam kitab-kitab sejarah. Namanya sunyi tidak pernah diberitakan oleh kitab-kitab sejarah, sampai pengakuan mereka di abad 9 bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kewajiban itulah bagi kita umat Islam untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tes DNA mereka pun sudah ada bukti dari hasil-hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun dengan semua itu, saya memohon kepada umat Islam yang telah memiliki pemahaman yang sama, pencerahan bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang belum, untuk memahami kesimpulan tesis ilmiah ini bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi. Karena walau bagaimanapun informasi di dalam alam bawah sadar umat Islam di Indonesia khususnya, sejak kecil kita mengetahui bahwa mereka, karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi, kemudian kita dengan husnudzon juga mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Nah, tentunya baik dari masyarakat luas, masyarakat awam, juga para ulamanya, para kiai, itu masih banyak
yang mempercayai bahwa mereka turun Nabi. ada tamu. Walaupun secara kuantitas mereka sekarang ini kecil, yang paling banyak adalah mereka yang sudah menyadari dan memahami bahwa Balawi bukan turun Nabi. Bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami kesimpulan bahwa Balawi bukan turun Nabi, untuk mengedepankan rahmah, mengedepankan kasih sayang di dalam memberikan pemahaman itu, tidak mengedepankan hal-hal yang malah akan membuat bangsa kita berpecah belah. Karena tujuan kita bersama ini adalah demi menjaga marwah daripada umat Islam Indonesia, menjaga kehormatan kiai-kiai kita, memuliakan guru-guru kita. Kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita, maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mengedepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral kita sebagai warga NU, terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membela klan Ba'alwi. Jadi pemahaman mereka bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi adalah pemahaman yang selama ini sudah ada sejak mereka kecil. Akan sangat sulit, membutuhkan waktu untuk kemudian berbalik arah. Walaupun dia ini adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang berilmu. Berbahagialah saudara-saudaraku yang ketika diberikan sebuah pengetahuan, sebuah kesimpulan ilmiah, dengan cepat mampu untuk memikirkannya, dengan cepat memahaminya, kemudian berkesimpulan yang sama bahwa Balawi ini bukan turun Nabi. Nah, bagi orang-orang tua kita itu yang umurnya tentu lebih tua Arab, itu yang ada ilmunya. Sedangkan kalau mengenai bahwa Balawi ini adalah keturunan Nabi, itu termasuk ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada ilmu di sana. Karena dari abad ke-4, ke-5, 6, 7, 8, 9 sama sekali tidak ada ulama nasab yang menyatakan Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa, Ubaid ini turunan Nabi, itu tidak ada. Yang ada itu adalah baru dari abad 9 ketika mereka mengaku sebagai turun Nabi. Kemudian ulama-ulama selanjutnya di abad 10, 11, 12, 13, 14 sampai hari ini mencatat, mengutip dari pengakuan mereka itu saja dengan husnudzon. Oleh karena itu, mari kita menjaga akhlak, ya. Saya sebagai seorang Nahdiyin dan seorang yang meneliti nasab ini tidaklah merasa nyaman apabila orang tua saya Kiai Miftahul Akhyar hanya karena beliau berbeda dengan saya, kemudian pendukung-pendukung daripada kajian saya itu sampai tidak berakhlak pada beliau. Itu sangat saya sayangkan, dan mari kita kedepankan akhlak dan bersabar di dalam perjuangan ini. Perjuangan ini tidaklah akan bisa untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat. Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di masa hidup beliau 23 tahun. Kemudian setelah 1400 tahun sampai saat ini kurang lebih, itu pun di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya Allah. Oleh karena itu, kesabaran di dalam kita bagaimana memberi pencerahan terhadap umat Islam Indonesia, saudara-saudara kita semua yang kita cintai itu, termasuk di dalamnya guru-guru kita, ulama-ulama kita yang belum sepakat, belum sependapat dengan kita, maka kita harus mengedepankan nilai-nilai musahabah yang ma'rufah. Jangan sampai kita meninggalkan akhlak sebagai seorang muslim, apalagi warga NU meninggalkan akhlak sebagai seorang Nahdiyin. Demikian,
wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merusak ulama-ulama, rakyat-rakyat disebabkan karena fatwanya Mufti Batavia. Sebelum saya bacakan dari beberapa catatan data tentang fatwa atau pengkhianatan daripada mereka terhadap bangsa ini, sedikit saya ingin sampaikan dulu masalah thariqah ini. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada yang menyodorkan kepada saya mengenai tentang TKN. Nah, bahwa TKN ini, kata salah satu muhibbin dari Oknum Habib ini, mengatakan bahwa silsilah atau mata rantai TKN yang terdekat ini adalah melalui Pekalongan, melalui Habib Ali Bafaqih dari Syekhona Khalil. Kemudian orang tersebut menyodorkan kepada saya salah satu kitab yang namanya Tanbihul Masyi. Nah, ini ya. Padahal kitab Tanbihul Masyi ini Syekh Abdul Rauf Singkal, beliau menjelaskan tentang silsilah Syatoriyah sama Qadiriyah karena kurunnya berbeda. Artinya di zaman ini ketika masih pada waktu sugengnya Syekh Abdul Rauf Singkal, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah ini belum disatukan, belum menjadi TKN. Karena yang menyatukan dua thariqah ini adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Artinya nggak logis kalau ketika kitab Tanbihul Masyi ini dijadikan referensi TKN, karena di sini adalah silsilah atau mata rantai daripada Syatoriyah dan Qadiriyah. Baik. Kenapa ulama-ulama Nusantara wabil khusus dari ahli-ahli thariqah ini berperan penting di dalam memerdekakan bangsa ini dari kolonial Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda? Karena ulama-ulama thariqah pada waktu itu betul-betul mempunyai rasa cinta terhadap tanah air yang utuh. Beda dengan sekarang. Walaupun orang gembar-gembor Pancasila sekarang itu, walaupun dari klan Ba'alawi ini juga menggunakan Indonesia Raya, masalah kecintaan belum tentu, kan begitu. Begini, ini berkaitan, ini ada beberapa surat yang beredar ya. Ini nanti saya bacakan satu persatu biar orang ini paham kenapa sih ketika geger Cilegon ini banyak korban dari para ulama, baik ulama thariqah, baik daripada kaum petani. Bahkan tadi ada yang ngomong, tapi kan itu banyak pribumi juga yang menjadi pengkhianat gitu kan, tadi seperti itu. Harus ingat, yang namanya kerajaan atau pemerintahan Hindia Belanda itu mereka punya kebijakan, dan kebijakan ini tidak akan terlepas dari keputusan mufti. Itu catatan. Sekarang yang diangkat menjadi mufti pada waktu itu orang kita atau orang lain, kan begitu pertanyaannya. Padahal di Nusantara dulu sebelum Batavia masih Sunda Kelapa, ulama kita sudah lebih hebat, banyak yang alim, apalagi dalam perihal masalah hukum. Tapi kenapa yang diangkat oleh mereka pemerintahan kolonial Belanda atau Hindia Belanda justru dari imigran Yaman yang bernama Utsman bin Yahya? Ada juga orang yang bela, oh itu kan strateginya Mufti Batavia untuk mengambil hatinya Hindia Belanda. Oke, kita buktikan satu dulu. Nih, surat ini dilayangkan oleh Mufti Batavia kepada pemerintah Hindia Belanda. Ini 2 tahun sebelum terjadinya geger Cilegon. Artinya perang di wilayah Banten sudah terjadi, perang Caringin, kemudian perang di Kabupaten Lebak, sudah terjadi pemberontakan itu. Nah, karena ada potensi pada waktu itu, potensi kekuatan dari masyarakat Nusantara yang dipimpin oleh ulama-ulama thariqah. Karena kalau di dalam buku sejarah ini, geger Cilegon ini tidak terlepas peranan daripada doktrin Syekh Abdul Karim, ingat-ingat ya, sebagai khalifah pertama yang ada di TKN. Begitu. Nah, saya bacakan. Surat ini ditulis oleh Mufti Batavia untuk pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 30 Agustus Betawi tahun 1886. Ini sebelum terjadinya geger Cilegon yang dahsyat ini ya. Nih saya bacakan ya. Di sini ada tanda tangannya Al Habib Utsman
bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Bagaimana isi suratnya? Nah, kita bacakan dulu ya, karena ini penting. Ini penting untuk diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya siapa sih yang pengkhianat sejatinya? Kan begitu. Karena kalau yang namanya mufti itu punya kebijakan, Pak. Apapun, wong mufti itu sampai ngerti gak? Mufti itu artinya orang yang memberi keputusan atau orang yang memberi fatwa. Nih, saya bacakan dulu di sini. Setelah amma ba'du, saya bacakan di bawahnya. Fal maqsudu min tasnifiha wa kadzalikal lati qablaha huwa i'lam wa i'lan. Maksud dari catatan surat ini yang ditulis oleh Mufti Batavia kepada pemerintahan kolonial Belanda atau Hindia Belanda itu adalah i'lam wa i'lan, artinya pemberitahuan. Kalau sudah i'lam wa i'lan, ini sama-sama pemberitahuan yang urgen sebenarnya menurut dia. Apa maksudnya? Beliau mengatakan begini, bi anna tariqatal lati fashat fi hadhihi zamani wa 'allamahal masyayikh lil juhali fahiya laysat 'ala shawabi. Jadi Mufti Batavia memberitahukan kepada pemerintah Hindia Belanda, karena lagi-lagi perang Caringin, perang yang ada di Banten sebelum geger Cilegon tahun 88 itu kan dikomando oleh ulama-ulama thariqah dari murid-muridnya Syekh Abdul Karim. Nah, dia memberitahu kepada pemerintah Belanda bahwa sesungguhnya thariqah yang menyebar di zaman ini, pada saat ini, yang diajarkan oleh guru-guru thariqah kepada orang-orang yang bodoh, fahiya laisat ala shawabi, tidak ada kebaikannya, tidak ada benarnya. Laisat bisawab berarti sesat, dia menyesatkan ajaran daripada ulama-ulama thariqah. Bahkan dia mengatakan begini, bal rubama yaulu amruha ila mafasidi diniyatin wa dunyawiyatin bisababi faqdani syurutiha. Kata dia, bahkan ulama-ulama thariqah yang menyebar pada saat ini berpotensi merusak agama dan dunia karena tidak adanya syarat-syarat di dalam jihad itu. Maksudnya dia kan menganggap pemberontakan. Jadi sudah didoktrin juga, ini kalimat doktrin, menganggap bahwa ulama-ulama ini berpotensi memberontak, bahkan akan merusak agama dan bangsa, kata dia. Terus kemudian, ma'a anni talattaftu fi hadhihi risalati fi akhiriha li haitsu lam adhkuru ahadan bi aini li ajli salamati minal fitnati min masyayikh tariqati. Oh, beliau mengatakan dengan mengirim surat ini, lam adkur ahadan bi aini, artinya beliau tidak pernah memberi katakan kepada siapa-siapa ya, karena dia demi keselamatan, katanya, keselamatan daripada fitnahnya orang-orang guru-guru thariqah. Fa antum idza ra'aitum hadhihi risalata wa tabayyana lakum anna fiha irsyadan nas ilal haq wa ila adamid du'awil fariqah wa li ajli salamati minal mafasidi. Nah, terus ada doktrin juga. Nah, ketika surat ini diterima oleh engkau wahai pemerintah Belanda, kata Mufti Batavia, jadi dia berharap supaya pemerintah Belanda ini bisa menjelaskan tentang identitas dia sebagai mufti. Artinya Mufti Batavia ini benar-benar memberikan petunjuk kepada orang banyak, kan begitulah. Terus wali ajli salamati minal mafasidi, ini tujuannya katanya supaya selamat dari kerusakan. Fal matlub min janabikum antusahihu alaiha wa antadkuru ma fiha min irsyadin nas likai salimu minal mafasidi wa antadkuru ismi inda arbabi taulati Walanda fi Eropa wa fi Betawi. Nah, bahkan beliau meminta juga kepada pemerintah Belanda untuk menyebarkan surat ini, artinya surat yang dikirim oleh Mufti Batavia. Terus, nah ini ada yang lucunya lagi. Walaula adalal Walanda fi ardil Jawi wa ghairiha lamastaqarra li al-iqamah fi Betawi. Dia mengatakan begini, kalau bukan perlindungan dari pemerintah Belanda, katanya, gak mungkin saya ini bisa bertetap diri di Betawi ini, katanya. Loh, ini sudah pernyataan. Coba saya ulangi lagi. Walaula adal Walanda fi ardil Jawi wa ghairiha lamastaqarra li al-iqamatu fi Betawi. Loh, dia mengatakan begitu. Kalau bukan karena kebijakan keadilannya Belanda, gak mungkin saya ini bermukim di Betawi, gitu. Hada ma ukhbirukum wa arju min janabikum jawab kitabi hada bil arabiyati wa tashihi hadhihi risalati. Nah, bahkan beliau, tulisan ini saya kabarkan kepada kalian wahai pemerintah Belanda, dan saya berharap
engkau membalas surat ini dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, dikiranya mungkin orang-orang kita gak ada yang bisa bahasa Arab. Nah, ini ditulisnya pada tanggal 30 Agustus 1886 Betawi. Satu ini. Bahkan di dalam salah satu nazom yang ditulis oleh Mufti Batavia juga, ini saya bacakan. Ini dibuat syair. 25 tahun telah bersudah, waras dan subur kerajaan melanda. Wahai daulatku Sri Baginda, yang dipertuankan sepenuh dada. Tuh, ingat ya. Hindia Belanda biarlah subur, lagi tahta kerajaan bertambah makmur. Ini pujiannya Mufti Batavia. Terus, marilah rakyat tuan dan muda, marilah rakyat tua dan muda, terimakan selamat bagi Baginda. Amanat penutup apa yang ada. Nah, sini, abadilah kekal kerajaan Belanda. Masih kurang. Artinya kita harus juga paham. Nah, ini terakhir. Ini ada surat yang memang waktu itu disebarkan. Surat ini Du'a Ulil Malikah, kata Bahu Said Al-Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas li ajli Regency Van Pasuruan and Regency Van Malang. Wa quri'a fil masjidaini bil baldataini al-madhkuratain. Doa ini ditulis bahkan dibacakan oleh Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas di Regency Pasuruan dan Malang, di dua masjid besar yang ada di Malang dan Pasuruan. Nih doanya. Doanya bagaimana? Allahumma taqabbal syukrana li ta'yidika jalalatil mamlikati wa hilmina al mahbubati fi tahtil mulki muddata isrina sanah. Jadi dalam doanya, ya Allah, terimalah rasa syukur kami dengan adanya kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Helmina yang tercinta selama 20 tahun. Allahumma tawil umriha wa matti'ha bisihati wal afiyah wa fadlaha walanal amiratu al mahbubah. Bahkan dia mendoakan Ratu Helmina itu, mudah-mudahan Ratu Helmina dipanjangkan umur dan diberikan kesehatan wal afiyah di dalam memimpin bangsa ini, bahasa begitu, yang tercinta. Nah, ini masih banyak. Kalau kita jelaskan dari ini, artinya kita jangan mau terdoktrin ulang. Bagaimanapun mereka itu masih menganggap orang Nusantara ini kasta terendah, dan ini bukti. Coba contoh tadi, ini logikanya mereka kalau sadar, ketika Gus Ilyas membacakan adalah korban-korban ketika geger Cilegon, yang di Labuan, dibacakan satu persatu. Ini kalau orang yang punya jiwa nasionalis, tentunya dia akan mendengarkan. Pasti dia, oh ini siapa tahu ada saudara kita. Tidak. Tapi ketika orang-orang punya rasa jiwa nasionalis yang kurang, mereka lebih senang ketika didongeng-dongeng yang halu. Coba, itu sebenarnya tidak terasa kita ini sudah terdoktrin sedikit demi sedikit. Nilai Pancasila itu sudah hilang dalam diri kita, bukan Pancasilanya. Kalau Pancasilanya anak SD juga banyak yang hafal, tapi nilainya, nilai daripada Pancasila yang sudah terkikis. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi saya mohon untuk siapa saja, kita nggak ada urusan. Bagi teman-teman yang mau komen bagaimana, nggak ada urusan. Yang jelas kita ini ingin meluruskan sejarah agar supaya anak-anak bangsa ini 10 tahun 20 tahun ke depannya dia kembali. Coba bayangkan, andai kata tidak ada yang berjuang mengingatkan sejarah bangsa seutuhnya, artinya dikembangbiakan dengan yang sudah dirubah. Kita tahu hampir semua ulama-ulama Nusantara yang masyhur itu kalau kita dalam silsilahnya itu kepada Ba'alawi semua, kan begitu. Contoh masalah Toriko, kita bahas tentang masalah Syadiliyah dan lain sebagainya. Ini juga sudah banyak yang digantikan kepada klan-klan mereka. Untung saja ketika ada orang yang sempat bertanya masalah TKN, saya jelaskan, gak ada. Karena kebetulan kita mempunyai beberapa referensi yang kuat tentang TKN. Ketika ada orang yang menyampaikan referensinya adalah kitab Tanbihul Masyi yang dikarang oleh Syekh Abdul Singkal, itu sangat salah total. Karena beliau tidak menjelaskan silsilah TKN. Di dalam kitab tersebut menjelaskan Syatoriyah dan Qadiriyah. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah salah satu bukti. Dan ini gak akan pernah kita hilangkan.
terlepas ya untuk masalah tadi ada kan yang ngomong kalau yang namanya mursyid itu tidak akan pernah membenci kepada siapapun gitu kan, apalagi kepada para habaib. Kita ini nggak pernah diajarkan membenci. Mau jujur-jujuran, beberapa hari 2 hari yang lalu ini kapunten ada tamu kesini dari klan Ba'alawi, ada ya kita hormati, kita kasih minum, ngobrol biasa, tidak ada. Yang kita lawan itu adalah cara mereka, doktrin-doktrinnya, dan kemudian fatwa-fatwanya yang akan membahayakan tubuh NKRI. Itu saja. Mau kita tambahkan fotonya siapa yang datang ke sini? Barangkali kenal. Bahkan sampai apa namanya memberi undangan, kan begitu ya? Artinya kita welcome. Makanya bagi orang-orang yang sekiranya masih bertanya tentang unik, ya monggo aja datang ke sini. Kita hargai karena ikramud dhaif ini bagian daripada iman siapapun itu. Kita berpegang teguh dengan itu. Karena urusan masalah benci atau tidak ini adalah framingan dari mereka. Justru kalau saya malah berpikir ketika ada orang yang memframing bahwa kita adalah sebagai pembenci, mereka itulah justru yang hatinya ada kebencian begitu ya. Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas. Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam diba'alawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khot hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Azomat Khot yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Ba'alawi, meski mereka tidak disebut sebagai habib, sebab memang gelar habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Ba'alawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Ba'alawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Ba'alawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Ba'alawi yang juga juriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan 2 keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi, mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu, mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Ba'alawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo, maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Ba'alawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun. Ketujuh,
Ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin ke-6 berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi dan Wali Songo. Namun turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah Trah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Maka kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya.